Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang inovasi pelayanan publik administrasi kependudukan dengan studi kasus negara Indonesia dan Estonia. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, yang pertama kami akan menampilkan video mengenai bagaimana administrasi kependudukan di negara maju yakni Estonia. In this video, we will talk about e-identity and how it works in the context of e-Estonia. The first two questions that you might have, however, are what is e-identity and why do we need it? Well, e-identity enables both state and private sector services to verify who is the person who's sitting behind the screen. In the physical world, for example, we usually need a passport to travel abroad or a library card to get access to a library. These documents usually have photos and other information on them so that we can be identified before we are allowed to enter or use the services to which the card itself might entitle us. The same has been happening online for many years now as well, but primarily in the private sector. For example, we often need to enter our email address and a specific password to get access to our social media accounts or other online portals. In the case of e-Estonia, the e-ID is linked to an 11-digit personal code that serves as a unique numeric identifier for every single citizen and resident of this country. The personal code contains a person's date of birth and sex, among other things. In Estonia, all pieces of information that are within the state system, medical data, driver's license, address, and so on, are connected to this personal code. The setup of this e-ID system was implemented already in 2002. There are different types of solutions carrying the e-ID in Estonia. First, of course, there are identity and residence cards. The ID card does not just carry the e-ID itself, but for Estonians it serves as the mandatory identification document in Estonia and also as the primary travel document for most of the EU. But there are also more exotic options. Mobile ID, for example, is a SIM card-based solution, so you can use a wide range of online services with your phone without having to rely on your ID card. Another mobile-based solution is Smart ID, which is an app with which you can log into many portals and do transactions as well. And we can clearly see that people like to use these alternative carriers as well. Another e-ID carrier is the e-residency card, about which we will talk in another video. All carriers of electronic identity work on the basis of a public key infrastructure system, or PKI for short. This model uses two keys, one private, one public. The public key is available to anyone and serves to identify who actually made a specific electronic transaction. The private key is the one that is only yours. It is located on the card and accessible only with the PIN codes. In Estonia, these private keys are protected with PIN 1 and PIN 2. PIN 1 exists to authenticate yourself, so you can't just find an ID card on the street and use it to get access to a person's e-services. Then there is PIN 2, with which you create a digital signature, which has the same legal power in Estonia and the EU, just like a physical signature on paper. Only it's much easier, cheaper, and more secure than the latter. How many people in the world know exactly what your signature looks like? And does your signature always look exactly the same? That's extremely unlikely. Yet we seem to somehow trust pen on paper signatures quite a lot in day-to-day life. But because the e-ID provides a secure method for authentication, it also paves the way for signing documents digitally. How does it work? Well, let's take a look at this document sitting on my desktop here. It's a rental agreement that I want to sign with my friend Tobias. Tobias, come over here. So, how do we do this digitally? Well, it's simple. First, I will create a digital container into which you can drag and drop several files. In this case, it's just the rental agreement. Then I will put my ID card into the card reader on my laptop. Click on Sign with ID card, enter my PIN 2 like this, and done. Tobias, you prefer using mobile ID, right? Yeah, I do. Okay, then you just enter your phone number and personal code here. Now I see the control code both on the laptop screen and on my phone, which confirms that we have a secure connection. So now, I'll enter my PIN 2 and confirm. Thank you, Tobias. And this is how you can digitally sign documents in Estonia since 2002. Did you see how easy that was? This is why Estonia saves 2% of its GDP every single year. Any signature that you might have to give at some point, you can give from practically anywhere in the world as long as you're connected to the internet and have an e-ID carrier. Tying all of this information together into one e-ID is extremely helpful. As such, people living in Estonia don't need to carry a physical driver's license or some kind of health insurance card. All of that information is linked to their unique personal code. As a result, you don't need to carry 20 different cards in your wallet at all times. Speaking of wallets, in most countries people still carry lots of cards for different private sector loyalty programs, whether it's for a restaurant or their favorite shoe shop. In Estonia, many private companies have opted to use the e-ID as a basis for their loyalty programs, so I can use my ID card instead of having to carry 20 separate cards at all times. The same is true for many state-related services. For example, many Estonians have the right to drive, but don't carry a physical driver's license, because the information that I do indeed have the right to drive is connected to my e-ID. That's all the police officer needs to verify. The necessity for some type of electronic ID is quite clear. It is impossible to use personalized online services without identifying yourself. But the real beauty of this approach is that every country can decide for itself what sort of carriers it wants to offer, whether it is a card, an app, or something entirely different. I hope you enjoyed this video and learn more about how the electronic ID works in Estonia. Next, we will talk about interoperability services, which are another crucial part of e-Estonia as we know it today. Selanjutnya kita akan menampilkan video bagaimana administrasi kependudukan yang ada di negara berkembang yakni negara Indonesia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mensosialisasikan penggunaan identitas kependudukan digital pada masyarakat. IKD atau Digital ID merupakan KTP berbasis digital buah dari inovasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kehadiran IKD digadang-gadang sebagai solusi atas penerbitan KTP elektronik yang masih dikeluhkan masyarakat.
Identitas kependudukan digital hadir dalam bentuk aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital yang bisa diunduh menggunakan perangkat seluler. Untuk saat ini, aplikasi tersebut baru tersedia di perangkat berbasis Android. Pada tampilan awal aplikasi terdapat foto, nama, dan nomor induk kependudukan pemilik akun aplikasi Digital ID. Apabila diklik, akan muncul data kepemilikan akun mulai dari tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, hingga alamat rumah. Selain itu juga terdapat menu lain seperti data keluarga, dokumen, tanda tangan elektronik, hingga pemantauan pelayanan. Pada menu dokumen dapat ditemui fitur kependudukan yang mencakup file KTP elektronik dan kartu keluarga secara digital. Selain itu, pada menu lainnya juga terdapat informasi sejarah vaksin COVID-19, NPWP, informasi kepemilikan kendaraan, hingga informasi Badan Kepegawaian Nasional. Identitas kependudukan digital ini telah diuji cobakan kepada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Penerapan IKD akan dilakukan dalam beberapa tahap sebelum diterapkan kepada masyarakat umum. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah terkait ketersediaan dan akses layanan administrasi kependudukan antara Indonesia dan Estonia. Ketersediaan layanan di Indonesia terpusat secara bertahap, yang mana di Indonesia layanan administrasi kependudukan seperti halnya pembuatan KTP, akta kelahiran, dan juga kartu keluarga sebagian besar dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan secara infrastruktur, teknologi di Indonesia belum merata, yang mana digitalisasi belum sepenuhnya merata, terutama di daerah terpencil atau tertinggal. Jika dibandingkan dengan Estonia, sistem terpusat secara penuh, Estonia memiliki e-identity atau sistem platform digital terintegrasi yang memungkinkan akses layanan administratif dengan cara yang sepenuhnya online atau digitalisasi penuh. Hampir semua layanan kependudukan tersedia secara digital dan terintegrasi melalui platform e-government yang memungkinkan warga untuk melakukan hampir semua aktivitas administrasi tanpa perlu ke kantor fisik. Selanjutnya adalah tentang akses layanan. Di Indonesia, meskipun ada sistem daring seperti halnya layanan online Dukcapil, seringkali masyarakat tetap harus datang ke kantor pelayanan untuk verifikasi dokumen atau mengambil hasil. Dan juga terdapat kendala teknologi dan infrastruktur, yang mana beberapa warga di daerah yang kurang berkembang mungkin kesulitan untuk mengakses layanan digital karena keterbatasan internet atau kurangnya akses ke perangkat digital. Sedangkan di Estonia, warga Estonia dapat mengakses hampir semua layanan administrasi kependudukan melalui internet, mulai dari pendaftaran kelahiran, pembuatan paspor, hingga mengurus pernikahan. Dengan sistem e-government yang sangat canggih, sebagian besar layanan dapat diselesaikan dalam beberapa jam tanpa memerlukan interaksi langsung dengan pegawai pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hal ini adalah Indonesia masih dalam proses transisi menuju digitalisasi penuh dengan beberapa tantangan terkait infrastruktur, keterbatasan dan akses internet, lalu dan birokrasi manual yang masih kurang di sebagian daerah terpencil. Sedangkan Estonia sudah berada pada tahap digitalisasi penuh, di mana hampir semua layanan administrasi kependudukan dapat diakses secara online dan cepat dan juga efisien. Terima kasih. Dari segi infrastruktur, penggunaan e-ID sebagai kartu identitas digital di Estonia telah didukung dengan sistem keamanan yang mumpuni. Terdapat dua sistem keamanan yang digunakan. Pertama adalah public key infrastructure, memungkinkan masyarakat untuk memiliki dua PIN yang berbeda. PIN pertama digunakan untuk mengotentifikasi pengguna sehingga orang lain tidak bisa menyalahgunakan data pengguna. PIN kedua digunakan untuk memberikan tanda tangan digital. Sedangkan sistem keamanan kedua adalah
blockchain system untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber. Di Indonesia, penggunaan aplikasi IKD sebagai kartu identitas digital telah mendapatkan dukungan infrastruktur, yaitu dengan adanya SIAK untuk memudahkan masyarakat yang akan merekam iktp agar tidak perlu merekam data di daerah asalnya. Namun, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi terkait penggunaan IKD, yaitu keamanan data. Telah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2023 lalu ada ratusan juta data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri telah dijual di server atau di situs peretas. Salah satu penyebabnya adalah karena server yang digunakan telah lama usianya. Dari segi teknologi, penggunaan eID di Estonia telah terhubung dengan kode pribadi yang berjumlah 11 digit sebagai identitas numerik. Kode ini memuat data pribadi seperti tanggal dan tahun lahir serta jenis kelamin. Melalui eID, data kesehatan, surat izin mengemudi, alamat, dan lainnya terintegrasi dan teridentifikasi melalui 11 digit kode unik pribadi tersebut. eID bisa diakses melalui 3 cara. Pertama, menggunakan kartu yang dihubungkan ke laptop atau komputer menggunakan smart atau card reader. Kedua, menggunakan mobile ID yang berbasis kartu SIM. Dan ketiga adalah menggunakan aplikasi Smart ID. Dengan adanya eID, masyarakat tidak perlu membawa kartu SIM dan kartu asuransi karena semua informasi dari kartu tersebut telah tersedia melalui kode unik pribadi. Di Indonesia, dari segi teknologi, penggunaan aplikasi IKD memberikan kemudahan dalam mengakses data ketika masyarakat sedang mengurus dokumen kependudukan. Melalui IKD, data kependudukan seperti iktp dan kartu keluarga terintegrasi dengan data NPWP serta kepemilikan kendaraan. Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses data-data tersebut dengan cepat melalui smartphone. Namun, jika dibandingkan dengan eID, di Estonia masih ada gap besar antara dua inovasi ini. Selain dari segi keamanan data, IKD belum terintegrasi dengan data kesehatan, asuransi, dan surat izin mengemudi. Selain itu, belum ada teknologi tanda tangan digital seperti pada eID. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas layanan dan kepuasan masyarakat di negara maju yakni negara Estonia dan di negara berkembang yakni Indonesia. Perbandingan antara kualitas layanan publik di negara Estonia dan kondisi di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti transparansi, efisiensi birokrasi, kecepatan pelayanan, dan kepastian hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan berikut. Yang pertama adalah transparansi. Di negara Estonia, transparansi dalam pelayanan publik telah menjadi prioritas utama. Pemerintah Estonia telah menerapkan standar transparansi yang ketat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang prosedur dan kebijakan layanan. Ini tercermin dalam hasil Indeks Pelayanan Publik atau IPP yang meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020, seperti data berikut. Meskipun pada tahun 2021 mereka mengalami penurunan. Sedangkan di Indonesia, kondisi transparansi masih relatif rendah. Meski adanya upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi seperti penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI, namun masih banyak insiden korupsi dan praktik pungutan liar yang sering dialami masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan negara Estonia. Lalu yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi birokrasi. Efektivitas dan efisiensi birokrasi juga menjadi aspek penting dalam kedua negara. Di negara Estonia, petugas pelayanan dinilai sangat bertanggung jawab dan profesional dengan indikator kemampuan petugas pelayanan memiliki IKM sebesar 76. Petugas di kantor Kecamatan Sawan dinyatakan sangat sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan, membuat masyarakat nyaman dan dihargai saat mereka berinteraksi. Sedangkan di Indonesia, efektivitas dan efisiensi birokrasi masih menjadi tantangan signifikan. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, jumlah SDM yang tersedia dengan jumlah penerima layanan
yang tidak seimbang akan berdampak buruk. Oleh karena itu, Estonia tampaknya lebih maju dalam hal efektivitas birokrasi daripada negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Di negara Estonia, indikator kecepatan pelayanan memiliki nilai IKM sebesar 75,50. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan tidak memakan waktu lama dan selesai tepat waktu. Sedangkan di Indonesia, kecepatan pelayanan masih relatif lambat. Misalnya, ketika berurusan dengan aparat desa atau kecamatan terkait administrasi kependudukan, membutuhkan waktu yang lama dan pasti mengeluarkan uang. Demikian juga ketika seseorang telah lulus ujian PNS, waktu untuk menunggu pesulitnya bisa bertahun-tahun. Yang keempat ada kepastian hukum dan akuntabilitas. Kepastian hukum dan akuntabilitas institusi pemerintah juga menjadi faktor penting. Di negara Estonia, pelayanan prima diwujudkan dengan memberikan kepastian hukum, profesional, akuntabilitas, informatif, dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh semua instansi pemerintah di negara Estonia. Sedangkan di Indonesia masih banyak insiden yang menunjukkan kurangnya kepastian hukum seperti praktik korupsi dan nepotisme yang sering dialami masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di negara Indonesia belum sepenuhnya optimal dibandingkan dengan negara Estonia. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kualitas layanan publik di negara Estonia tampak lebih maju daripada negara Indonesia. Transparansi, efektivitas birokrasi, kecepatan pelayanan, dan kepastian hukum merupakan aspek-aspek yang lebih optimal di negara Estonia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Estonia untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik seperti penilaian kepatuhan standar pelayanan dan implementasi IKM telah memberikan hasil yang positif. Namun demikian, Indonesia juga telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti reformasi sistem pemerintahan dan implementasi good governance. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, potensi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia masih ada dan patut diminati. EID dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kewarganegaraan Estonia maupun yang bukan. Sistem digital EID ini telah membantu setiap kebutuhan masyarakat di Estonia. Hal ini dikarenakan hanya dengan butuh kode, namun dapat mengakses dari berbagai lini seperti asuransi kesehatan dan juga SIM. Selain itu, warga negara memiliki akses penuh untuk melihat data pribadi mereka yang tersimpan dalam database pemerintah. Ini memungkinkan mereka untuk dapat menyatukan penggunaan dan perubahan data mereka. Warga negara dapat membuat EID secara online maupun offline. Adanya sistem ini pun dapat menghemat GDP Estonia sebanyak 2% setiap tahunnya. Dalam transparansi, EID atau kode yang dimiliki oleh seseorang memiliki 2 PIN, yakni PIN untuk publik dan juga PIN untuk diri sendiri atau individu. PIN untuk publik yakni untuk mengakses e-service yang dimiliki oleh Estonia, sedangkan PIN untuk private atau diri sendiri yaitu PIN yang terdiri dari tanda tangan digital. Hal ini pun tidak sama dengan yang dimiliki oleh Indonesia. Di Indonesia telah hadir eKTP, namun eKTP ini hanya berisi foto KTP masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang dimiliki oleh Estonia yang telah terkoneksi dengan berbagai pelayanan publik, sedangkan di Indonesia sendiri masih memiliki atau membudidayakan terkait dengan Blanko. Blanko atau kartu-kartu yang dimiliki oleh pelayanan publik di Indonesia terdiri dari berbagai akses pelayanan publik seperti KTP, SIM, BPJS, dan masih banyak lagi. Padahal untuk Blanko KTP sendiri telah menguras kantong pemerintah. Pada tahun 2024 sendiri sebanyak 224 miliar rupiah telah disiapkan oleh Dirjen Dukcapil. Hal ini untuk proses atau pembuatan KTP. Selain itu, eKTP masih terkesan membingungkan untuk masyarakat dan terkesan berbelit dalam pengaksesan atau kepemilikan eKTP. Hal ini dikarenakan eKTP harus kita akses secara manual dengan cara pergi ke RW ataupun kelurahan yang terdekat dari rumah. Namun, pemerintah masih mengupayakan sistem yang lebih baik untuk eKTP ini. Berikutnya ada kecepatan pelayanan proses administrasi kependudukan antara Indonesia dan Estonia. Untuk Indonesia sendiri, di mana proses administrasi kependudukan masih dapat dikatakan terhambat oleh penggunaan teknologi yang masih kurang optimal, seperti terkadang server yang sering down meskipun telah disediakan layanan yang cukup memadai oleh Disdukcapil. Sedangkan di Estonia sendiri, sistem pelayanan yang cepat dan canggih dengan sistem yang terintegrasi dengan penggunaan EID, masyarakat Estonia dapat mengakses layanan kependudukan secara real time. Yang berikutnya ada efisiensi sistem.
di mana di Indonesia terdapat perbedaan infrastruktur digital di masing-masing daerah, terkadang berbeda juga, seperti adanya hambatan selama proses integrasi yang menyebabkan pelayanan kependudukan menjadi kurang efektif dan efisien. Sedangkan di Estonia dengan penggunaan sistem X-Road, yaitu platform digital yang memberikan pertukaran data aman dan otomatis dari pemerintah. Poin terakhir yaitu pemerataan pelayanan, di mana di Indonesia, meskipun telah menetapkan pelayanan berbasis digital, tantangan datang dari sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi terutama di wilayah 3T. Sedangkan di Estonia sendiri, pada tahun 2002, Estonia telah mengaplikasikan sistem identitas digital dalam bentuk kartu kependudukan wajib yang berisikan chips. Sistem ini untuk menghindarkan warga dari birokrasi yang berbelit-belit dan tidak pasti. Kemajuan teknologi di Estonia menjadikan Estonia sebuah negara pertama yang mengenalkan e-voting untuk pemilihan kepala daerahnya. Baik, sekian analisis yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.